Menurut rencana anak buah Teddy Minahasa yang terjerat kasus narkoba, AKBP Dodi Prawiranegara bersama dua tersangka lain, Linda Pujiastuti dan Samsul Ma'rif, hari ini, Senin mengajukan perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ketiganya siap menjadi justice kolaborator atau pengungkap fakta. Kesiapan jadi pengungkap fakta menurut kuasa hukum ketiganya karena ketiganya bukanlah pengguna ataupun pengedar narkoba seperti yang dijelaskan kuasa hukum Teddy Minahasa. Justru menurut ketiganya, Teddy Minahasalah otak kasus narkoba ini. Jadi kami selaku tim kuasa hukum Pak AKBP Dodi, Bu Linda Pujiastuti dan Pak Samsul Ma'arif akan mengajukan saksi pelaku ataupun JC ke LPSK mengingat klien kami itu bukan sebagai pelaku utama. Karena kan berdasarkan keterangan-keterangan yang ketika dalam pemeriksaan, ya, keterangan kami ketika dalam pemeriksaan itu pelaku utamanya berdasarkan keterangan mereka itu Pak TM. Karena Pak TM adalah penggagas, Pak TM adalah inisiator semua peristiwa ini gitu. LPSK menyatakan terbuka menerima permohonan perlindungan dari AKBP Dodi. Jika permohonan sudah masuk, LPSK akan melakukan investigasi dan asesmen apakah permohonan memenuhi syarat untuk diberi perlindungan. LPSK akan melakukan investigasi maupun asesmen apakah seorang pemohon itu memenuhi syarat atau tidak untuk diberikan perlindungan kepada yang bersangkutan. Nah, mengenai AKBP Dodi, karena yang bersangkutan ini tersangka dari satu perbuatan pidana, ya mungkin yang dimaksudkan adalah perlindungan sebagai justice kolaborator. Untuk justice kolaborator itu ada syarat-syaratnya, diantaranya dia bukan pelaku utama, dia bersedia bekerja sama, dia bersedia mengembalikan kerugian negara kalau ada, dan sebagainya ya. Para tersangka siap menjadi pengungkap fakta untuk menjelaskan bahwa mereka bukanlah pengguna dan pengedar narkoba, seperti yang dituduhkan kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa. Tim Liputan, Kompas TV. Menurut rencana, 3 tersangka termasuk anak buah Teddy Minahasa mengajukan sebagai justice collaborator atau pengungkap fakta. Dan hari ini bagaimana perkembangannya kita tanyakan langsung kepada rekan jurnalis Kompas TV, Gracia Adur, yang saat ini berada di Mabes Polri. Gracia, hingga siang hari ini bagaimana rencana dari pengajuan sebagai justice collaborator atau pengungkap fakta atas kasus jual beli narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa? Baik Juno dan juga saudara, bahwa disampaikan melalui sambungan telepon dijelaskan oleh kuasa hukum AKBP Dodi yaitu Adriel Purba bahwa nanti hari ini kuasa hukumnya yang akan berangkat ataupun menuju ke LPSK dan ini pun juga akan membawa sejumlah barang bukti saudara. Namun disampaikan oleh Adriel Purba tidak disampaikan secara gamblang barang bukti apa saja yang dirasa diyakini bahwa ini bisa menjadi syarat pengajuan justice kolaborator saudara. Alasannya karena ini untuk demi perlindungan saksi. Nah, kemudian ditegaskan kembali oleh Adriel Purba melalui sambungan telepon kemarin, ia menjelaskan bahwa Linda Pujiastuti kemudian AKBP Dodi Prawiranegara ini diperintahkan oleh Irjen Teddy Minahasa untuk mencari pembeli sabu-sabu. Dan kemudian Teddy Minahasa ini pun juga meminta Linda Pujiastuti untuk mencari klien narkoba yang dipasok melalui AKBP Dodi yang sebelumnya ini menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi pada beberapa waktu yang lalu saudara. Nah, tersangka AKBP Dodi dan juga tersangka Samsul Ma'arif ini terpaksa mengikuti perintah dari Irjen Teddy Minahasa, kemudian karena sering didesak maka mau tidak mau kedua tersangka ini pun mengikuti arahan ataupun perintah dari Irjen Teddy Minahasa meskipun sudah ditolak berkali-kali. Kembali ditegaskan pula oleh kuasa hukumnya Adriel Purba mengatakan bahwa kliennya tidak sama sekali tidak menerima sepeser pun dari kasus narkoba ini saudara. Justru ketiga tersangka ini merasa dijebak oleh atasannya yaitu Irjen Teddy Minahasa. Oleh karenanya ketiga tersangka ini mengajukan
mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Nah, sebelumnya disampaikan bahwa Irjen Teddy Minahasa ini sudah melakukan pemeriksaan di Patsus Propam Polri, dan pada saat itu kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat menyampaikan penyidik di Treskrimum Narkoba Polda Metro Jaya menanyakan beberapa hal yang paling utama adalah bagaimana komunikasi antara Teddy Minahasa dengan Dodi Prawiranegara, kemudian bagaimana latar belakang mengapa bisa mengenal Linda Pujiastuti ini, saudara. Namun seiring dalam proses pengembangan kasus ini, sebelumnya kuasa hukum Teddy Minahasa yang bernama Henry Yosodiningrat ini diganti oleh Hotman Paris, yang rencananya juga hari ini surat kuasanya akan ditandatangani oleh Hotman Paris. Nah, Hotman Paris pun juga sampai sejauh ini juga masih belum menanggapi terkait ketiga tersangka ini yang akan mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Herjuno. Saat ini berarti 3 anak buah dari Irjen Teddy Minahasa akan menjadi pengungkap fakta. Dan artinya ini mereka akan mengklarifikasi atas tuduhan mereka terkait dengan penggunaan dan juga pengedaran narkoba. Ya, betul sekali Herjuno dan juga saudara, bahwa klarifikasi oleh para calon justice kolaborator ini pasti akan dilakukan. Tetapi apakah itu soal peran ataupun akan ada tersangka baru, itu yang masih ditunggu, saudara. Kalau dijelaskan dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 disampaikan makna dari justice kolaborator yang paling penting adalah dia adalah salah satu pelaku utama ataupun pelaku dari tindak pidana, namun dia bukan pelaku utama. Dan hal yang paling penting dilakukan oleh justice kolaborator adalah mengakui semua kejahatan yang dilakukan. Kalau ketiga tersangka ini nanti akan memberikan keterangan palsu, maka ini juga bisa dituntut, saudara. Maka ketiga tersangka ini harus memberikan keterangan sejujur-jujurnya agar kasus ini bisa menjadi terang benderang. Dan sebelumnya awal mula dari kasus ini kenapa bisa sampai melibatkan anggota kepolisian, salah satunya Irjen Teddy Minahasa, kemudian melibatkan AKBP Dodi Prawiranegara, karena berawal dari pengungkapan kasus dari Polda Metro Jaya yang sebelumnya menangkap warga sipil, kemudian terjadinya pengembangan kasus dan ditemukan ada anggota kepolisian, saudara. Irjen Teddy Minahasa dan juga Dodi Prawiranegara dan juga beberapa anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus narkoba ini tidak hanya harus menjalani sidang pemeriksaan ataupun sidang pidana, tetapi mereka juga harus melaksanakan sidang kode etik Polri yang sampai saat ini juga masih belum dijadwalkan oleh pihak kepolisian. Herjuno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, rekan Gracia Adur dari Mabes Polri Jakarta. Dan